kartu sehat, Indonesia sehat, Yang Indonesia dulu pintar. dikata-katain sama dia. Iya, dia dulu bilang kartu gitu. Sekarang ikut-ikutan bikin Sekarang kartu-kartu. ikut-ikutan dia. Hampir menyimpulkan dari banyak omongan Pak Prabowo itu, masalah bangsa ini bagi dia cuma dua. Apa tuh? Duit, makan. Duit, makan. Dia bilang ada yang gagal tapi dia nggak pernah PHK karyawan. Ya. Lo tau nggak sampai sekarang karyawan Kiani Kertas tuh? Betul. Itu dari 2014 Itu apa di dari PHK nggak digaji apa semua itu loh. Lo kemarin ngikutin ini nggak? Apa debat? Bukan debat juga sih. Debat Capres sama Najwa. presentasi. Bukan Presentasi ya. gagasan. Tapi debatnya sama Najwa. Najwa itu debat dengan 3 capres. Iya, betul. Iya. Tiga-tiganya ya, nongol gantian ya. Gantian. Nah, ini menarik. Anies ngomong nggak pakai slide. Ya, oke. Karena memang dia kan apa-apa sudah di luar kepala kan? Ya. Bisa siaran di mana-mana kan? Makanya bahasa di luar kepala itu kagak nyantol di kepalanya apa gimana? Bisa siaran di mana-mana. Mas Ganjar ngomong pakai slide, ada beberapa program. Pak Prabowo ada 17 program. Sampai minta waktu tambahan. Minta waktu, karena 17 kan banyak banget. Sampai dia ngomong soal kartu-kartu itu loh. Iya. Kartu sehat, Indonesia sehat, Yang Indonesia dulu pintar. dikata-katain sama dia. Iya, dia dulu bilang kartu gitu. Sekarang ikut-ikutan bikin Sekarang kartu-kartu. ikut-ikutan dia. Dia sudah tidak fobi dengan kartu. Ya. Ya kan? Sekarang fobianya sama dirinya sendiri jangan-jangan. Iya benar tuh kelihatan tuh. Yang ngaca ya? Ngaca. Nggak mau. Itu tuh gimana? Kenapa? Lu lihat lo apa yang lo gak lu bayangin tuh? Ya Kayak nggak gitu tahu tuh. ya, kita butuh banyak data, tapi menurut gua sih memang kalau orang nggak ngelihat ada hal yang bikin dia nggak nyaman, berarti kan dia punya persoalan sama itu. Betul. Misalnya, ngaca. iya misalnya nih ya kan di sini ditempel ada Bob Marley, biasanya tahu-tahu muka lu, gua nggak nyaman, ini misalnya kan. Iya. Ngapain sih fotonya Eko ini gitu bilang. Nggak Iya, nyaman. iya. Atau gua nggak mau ngeliat ke sana gitu. Iya. Nah kalau ini kan masalahnya dirinya sendiri. Prabowo, ya ngaca kok nggak nyaman ya? Nah, agak bertanya tuh. Orang kan ada yang mengglorifikasi ini, berarti katanya ini Prabowo ini orangnya nggak bisa disetir. Ya elah, Katanya kalau dia nggak mau ngaca, orangnya nggak mau disetir nggak gitu. bisa disetir. Ya elah, Tapi ini kan- urusan ngaca nggak ngaca aja dulu. Disangkut-sangkutin soal setir nggak setir. Tapi kan konteks Najwa itu ada hadirin kaca itu kan refleksi ke diri sendiri itu loh. masa Oh, lalu. dia refleksi. Artinya kan kalau bicara refleksi kita ngelihat ke belakang lagi. Iya. Mengingat Kan orang ulang. juga takut loh, lu ngaca tiba-tiba ada wajah Uji Tukul gitu loh. Nah, kalau gua mungkin ya dia termakan sama kampanye selama ini kan Iya. dari 2014. Selama ini dikampanyekan itu justru banyakkan foto zaman dia muda Benar, ketimbang benar. zaman sekarang. Zaman sekarang. Iya, Oh. zaman dia muda itu kan ganteng apa Prabowo iya, itu iya. kan. Jangan-jangan pas ngaca, loh kok beda sama foto gitu kan yang disebar sama pendukung gua gitu. Nah, ini yang bikin kita heran. Jangan-jangan di rumahnya nggak ada foto dia yang sekarang. Mungkin. Bisa Jangan, jadi ya. jangan-jangan. Dia nggak tahu Iya. wajahnya kayak apa sekarang. Soalnya kalau di konten-konten sih, kalau dia ngajak siapa namanya influencer ke rumahnya, yang ditunjukin itu fotonya Yosudarso orang lain. Sudarso. Nggak pernah nunjukin foto dia. Makanya. Kan kalau misalnya gue pernah itu tuh orang yang paling tersiksa. KTP sekarang kan seumur hidup. Kalau fotonya jelek, udah jelek seumur hidup lagi gitu. Biasanya gitu kan. Iya, iya. Nah, gue nggak ngerti. Ada banyak kan kalau lo nonton film-film trailer gitu soal apa itu kebanyakan ada teorinya itu mereka nggak suka ada lukisan, ada kaca di tempatnya. Nah, itu kan analisa psikologis tuh. Tapi Iya, kita mau masuk situ agak ngeri. Iya, karena kita kan bukan psikolog. Tapi juga ini kan mencolok orang yang nggak mau ngelihat bayangan di kacanya juga di satu sisi itu ya. Fenomena ini mencolok juga, apalagi untuk refleksi gitu. Refleksi kan masa lalu ya. Menolak, Benar. kan? Kalau lu tadi nyebut jangan-jangan pas ngelihat ada Uji Tukul gitu kan. Nah, jadi kalau gue sih ngeliat food estate belum kelar kan gimana Ya gesturnya itu kan, Masa lalunya banyak. gesturnya itu kan menolak. Menolak bahkan sebetulnya menolak refleksi. Jadi ketika diminta untuk refleksi secara personal, Ganjar melakukan itu, Anies melakukan itu, Prabowo kemudian narik itu ke kalimat yang besar gitu ya. Mau ingin Indonesia, rakyat Indonesia yang besar-besar tuh. Iya, Kalau Ganjar kan ngomong personal dulu. Iya. Apa misalnya Nasihat jangan orang korupsi. tuanya, Iya, nasihat iya. ini lebih ke personal dulu. Berangkat dari personal dulu, Iya. baru lu ngomong yang Ya, gede-gede. kalau ini cengenges-cengenges. Iya. Dia mentertawakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Mau aja gue bohongin. Tapi seenggaknya Anies oke lah daripada Iya. Prabowo. Oh, iya, gitu. iya. Dia berani berdamai dengan dirinya. Iya, ini Iya, Prabowo iya.
menolak gitu. Iya. Gesernya berkali-kali kan sama Najwa. sama Najwa. Pak, ini dulu. Langsung dia loncat ke hal lain gitu loh, nggak mau. Ganjar juga nggak malu kok mengakui bahwa dia orang biasa-biasa aja. Masa lalunya sebagai anak orang miskin gitu kan biasa aja gitu. Kenapa Prabowo harus takut gitu? Itu mungkin kalau Pak merefleksikan Prabowo masa pada lalu. saat itu dia sebagai pemilih, bukan sebagai capres, pasti nggak ngaca, gue nggak akan pilih dia nih gitu. Tapi emang beberapa catatan sih di situ. Maksud gua gini ya, kalau secara umum sih gua tiga-tiganya belum puas tuh ngomong. Kalau Belum gua pribadi maksimal ya, belum maksimal ya. belum maksimal nih, kelihatan belum digodok dengan baik. Tapi kalau Anies menurut gue ya biasa lah. Kalau dia kan main di konsep ide-ide besar yang akhirnya kemudian kita kesulitan tuh Untuk menerjemahkan, mengaplikasikannya ya. Kalau Ganjar menurut gue masih agak anekdotal, masih pengalaman terlalu banyak pengalaman pribadi dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Belum terkonseptual. Nah kalau Prabowo ditanya yang mana, jawabnya yang mana gitu. Ini paling bermasalah menurut gua ya. Karena dia kan sebetulnya nggak peduli sama pertanyaan, dia nggak peduli sama orang. Makanya. Dia peduli sama tentang gua. Iya. Gitu kan bisa kan. Kalau lu ditanya A, jawabnya kemana-mana, dia nggak peduli dengan pertanyaan itu, dia pedulinya dengan apa yang mau disampaikan. Iya. Gitu. Tapi emang nyalinya gede sih dia. Oh iyalah. Enggak, soalnya begini. 3 kali. Ketika disuruh presentasi gagasannya, yang pertama disebut swasembada pangan. Betul. Padahal itu yang dipukulin orang dari dia, food estate gitu kan. Justru dia gagal itu untuk skop yang kecil. Dia jadi program nomor 1. Itu sebetulnya bukan presentasi, itu permintaan maaf. Tapi yang menarik juga tuh yang pas disebut soal inilah, ditanya soal kesehatan mental. Oh iya, itu banyak diomongin. Iya. Sih. Iya. Dia jawab apa ya? Gue lupa tuh itu. Ya pokoknya kalau soal gizinya kelar, semuanya Gizinya kelar. kelar, fisiknya sehat, mentalnya otomatis sehat, kata dia. Ini bahaya sih. Jadi dia nggak memahami kesehatan mental tuh kayak apa ya? Iya, kalau ngeliat dari jawabannya kan enggak. Jelas. Ini kayak orang gini lah, bahwa zaman dulu orang belum banyak pengetahuan tentang depresi misalnya. Tapi itu kan aktual. Ada orang yang tiba-tiba kelihatannya bahagia-bahagia saja, tiba-tiba bunuh diri karena depresi. Itu aktual. Iya. Misalnya begitu. Nah, banyak karena kita nggak ngerti, banyak kemudian orang yang nanggapin, alah itu kurang ibadah. Iya. Nah, menyederhanakan begitu. Kurang ngopi. Kurang ngopi atau ini karena nggak mau nyampur sama orang. Gitu loh, menyederhanakan persoalan. Jadi padahal itu kompleks, nggak bisa. Nah, Prabowo ini cenderung kayak begini jadinya. Menyederhanakan persoalan. Iya. Kalau gizinya beres juga beres. Kalau gizinya beres, lo mental lo sehat. Iya. Orang gila sehat semua. Iya, makanya kan. Artinya kan kalau bicara kesehatan mental, Mas, ya gue beda dengan kesehatan fisik. Nah, itu. Ini gue gini-gini pernah belajar psikologi juga. Oh iya, lu alumni psikologi. Gua psikolog. Ya. Misalnya pernah ada trauma fisik atau mental. Pernah ada pendidikan yang kurang bagus, pengalaman traumatik, itu semuanya berkaitan dengan psikis. Oke. Lebih banyak berkaitan dengan atau memang ada secara genetika ada bawaan, ada faktor bawaan. Bukan soal gizinya atau enggak, ini jangan gampangin begitu gitu loh. Iya, kalau gizinya misalnya problemnya adalah gizi, ini kan akan dia salah mendeteksi persoalan sebetulnya kan. Penyakitnya di mana, yang diobatin yang mana kan nantinya gitu. Dan menariknya lagi adalah ini kan soal isu kesehatan mental, ini isunya anak muda ya. Isunya milenial sama Gen Z banget. Yang hari ini Prabowo sedang mencitrakan diri dekat nih dengan mereka. Tapi dari sini ketahuan dia tuh nggak relevan sama sekali buat jadi pemimpinnya milenial sama Gen Z. Betul. Dan kelihatan terganggu, maksudnya nggak telaten gitu loh ditanya soal yang padahal kan klaimnya kan dari ini saya udah ngumpulin sekian profesor. Sekian profesor ternyata begitu hasilnya. Itu dia profesornya itu ngomongnya soal gizi. Nah makanya. Profesor gizi yang dikumpulin. Kan. Nggak ada psikolog yang dikumpulin. Itu udah hasil ngumpulin profesor. Masih begitu ngomongin gizi lah. Dan gue curiga itu emang template aja yang di kepalanya Pak Prabowo ya. Yeah. Soal solusi segala macam itu adalah ngasih makanan bergizi. Soalnya pas ngomongin stunting itu cuman ya untuk mencegah stunting, mencegah gizi buruk, ya udahlah kita semua sekolahan itu kita kasih makanan bergizi anak sekolah. Padahal kan ada masalah yang mendasar soal kemiskinan, ketimpangan, akses kesehatan gimana. Ini pemerintah bukan Sinterklas gitu kan, yang bagi-bagi makanan. Bukan. Mungkin dia mau mencontoh semangatnya Pak Zulkifli Hasan. Bagi-bagi. Gocapan. Jadi kalau seandainya lu punya masalah, nggak ada masalah di dunia ini kecuali duit. Nggak ada masalah di dunia ini kecuali makan. Itu kan, jadi solusinya kayak gitu. Simple dia. Sampai situ doang. Gitu, kalau lu punya masalah, misalnya gini deh, gua nggak tahu
apakah misalnya ABG atau katakanlah kok ABG Gen Z, Gen milenial, ketika mereka sekarang mengeluh dan misalnya bapaknya pendukung Prabowo, gua tertekan di sekolah, makanya minum vitamin, kurang gizi nih gitu. Gitu ntar. Iya. Kan jadi kacau. Ya itu sama lah kayak gini. Ya ini lagi pusing nih ke bapak gua, Iya. gitu ya ini pusing. Makanya kamu itu bangunnya yang pagi, jangan siang-siang. Gitu. Apa hubungannya? Gitu. Itu kan yang mana yang masalah, mana yang di. Iya. Jadi kayak Hasan misalnya, Pak saya mau masuk UI aja kuliah gitu ya. Nggak taunya disuruhnya masuk UIN. Kan? Disuruh masuk. Dia Lumayan ngotot. tambah N. Iya negeri. UI. Dia ngotot maunya di UI. UI gue UI swasta, dia UI negeri. Bapaknya ngeledekin kan, ini contoh anak yang kurang gizi nih. Disuruh sama bapaknya nggak nurut. Gitu kan. Iya, kalau gue dulu pernah, gue lagi periksa nih ke dokter gitu. Terus gue tanya, kenapa sih dokter itu kok bayarannya kadang mahal gitu lah ya, yang udah spesialis segala macem. Kata dokter yang merawat gua, soalnya mas kami itu nggak bisa menyimpulkan penyakit itu serampangan. Jadi kayak ada sebenarnya obat yang bisa ngebom semuanya. Tapi kalau itu misalkan dikasih obat yang ngebom itu, organ yang nggak sakit itu jadi malah sakit. Makanya kita tulis satu, kalau sakitnya di ginjal ya dikasih obat ginjal doang. Kalau sakitnya di sini ya gini. Kalau sistemik ya baru kasih obat bom. Nah ini kan kayak tadi. Penyakitnya apa, dikasihnya obat bom, yang ada malah organ sehat jadi sakit gitu loh. Nah itu. Yang memang seru sih ya. Gua hampir menyimpulkan dari banyak omongan Pak Prabowo itu, masalah bangsa ini bagi dia cuma dua. Apa tuh? Duit, makan. Duit, makan. Selalu begitu deh, duit, makan. Duit, makan gitu loh. Karena apa-apa programnya siapin makan. Kasih duit. Lah, ini gimana? Kalau memetakan persoalan juga soal kesejahteraan misalnya. Yang dipikirannya soal sejahtera itu soal orang miskin sama nggak miskin. Udah itu doang. Padahal kan ada hal lain. Misalnya pendidikan, akses terhadap informasi dan lain sebagainya itu kompleks kan. Nah dia itu nggak telaten ngomongin itu, gitu-gituan itu. Masuk ke dalam persoalan itu gue lihat. Dia nggak peduli. Kalau misalnya apa? Kenapa lo problem apa? Miskin. Kasih duit. Nanti lo minta lagi. Lu udah kasih duit, miskin kan hilang. Lah, iya kan kesannya begitu. Kan miskin kan berlanjut. Nanti dikasih makan, ini nih, gua kasih makan tiap hari sekarang lunjak pengen jadi profesor. Gitu ntar lagi jadinya kan. Tapi gini mas, itu juga kelihatan ketika dia ngomong misalnya soal isu UU ITE. Kan dia ditanya. Ditanya, dibuang tuh sama dia. Saya sebagai Menteri Pertahanan. Padahal kan dia datang ke situ sebagai capres loh. Atau mungkin memang dia mau nyalonin jadi Menteri Pertahanan lagi. Mungkin proposalnya kali buat Mas Ganjar. Mungkin, jangan-jangan gitu. Iya kan semua biasa tuh. Dia kalau dia udah nggak ngerti langsung dibuang aja udah. Dia ikut kan Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi kamu cukup menhan. Nah gitu loh. Bener. Jadi capres itu jalan untuk jadi menteri. Iya, betul. Jadi kalau gue sih ngelihat gini ya, ini dari banyak kemarin itu keseruan itu, memang Anies relatif tampil seperti Anies. Nggak ada celah. Kenapa nggak ada celah? Nggak ada contoh. Lo perhatikan ketika Anies ngomong, kan mestinya kalau gue ya untuk meyakinkan publik memberi contoh apa yang pernah gue lakukan dong. Dia 5 tahun mimpin Jakarta, gue pingin kemiskinan di Jakarta atau kemiskinan di Indonesia ini menurun. Ini loh contoh yang pernah gue lakukan. Ternyata enggak, di Jakarta kemiskinan meningkat, angka kemiskinan. Gue pingin keadilan sosial, gap orang kaya orang miskin mengecil. Ternyata di Jakarta koefisien Gini meningkat. Jadi dia susah memberi contoh karena contohnya pasti kontradiktif terhadap apa yang dia cita-citakan. Kalau Ganjar kan enak. Iya. Ganjar enak kan? Iya. Jateng paling miskin katanya. Iya, tapi semenjak dia jadi gubernur kan naik. 1 juta orang terentaskan. Ya itu kan, artinya kan lebih clear kan. Dia ngomong soal pendidikan. Betul. Dia sudah punya program pendidikan yang bagus. Betul. Dipuji Pak Jokowi. Dia ngomong soal orang ngomong ya banyak orang yang nganggur di Jawa Tengah. Faktanya menurut data BPS 2 juta orang itu meningkat bekerja di Jawa Tengah zamannya. Peningkatannya 2 juta. Penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah. UMKM menggeliat. UMKM menggeliat. Nah kan kayak gitu. Iya artinya gampang tuh jualan ininya. Iya. Gue udah ngelakuin. Gue udah lakukan. Ketimbang Prabowo, gue ngomong nanti kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar.
Dia pernah ngelecehin dulu. Iya. Kartu-kartu gitu. Kita butuh kerja, Bung. Bukan kartu-kartu gitu. Bukan infrastruktur gitu kan. Tapi ya itulah bedanya kemudian pemimpin yang emang bekerja terus deket sama rakyatnya gitu kan. Jadi dia mengerti persoalan masyarakatnya itu apa. Iya, jadi dia solusinya tuh tepat. nggak kebingungan ya ketika ingin menyampaikan sesuatu, dia nggak terlalu jauh-jauh karena memang sudah dilakukan. Nah, problemnya sekarang kita ini maunya kayak apa? Pemimpin yang ngasih makan gratis, setelah itu kita lapar lagi, atau dikasih duit dianggap sudah cukup, lo dikasih 50.000, udah selesai. Gue udah laksanakan tugas ya, 50.000 ya, gitu. Atau pemimpin yang ngajak lo bermimpi, wah Indonesia akan begini, begana gitu, tapi nggak ada realisasi. Atau pemimpin yang gue akan begini karena gue udah pernah lakukan, gitu kan? Itu kan pilihan-pilihan. Punya rencana maju. Iya, punya rencana maju. Iya, sesimpel kayak ini aja lah ketika Prabowo ngejelasin soal swasembada pangan. Itu kan dia cuma menanam bagi dia, tapi tidak, iya kan menanam, tapi nggak ngomongin soal kesejahteraan petaninya itu sendiri. Betul. Iya. Nah ini beda lah, kayak Ganjar di Jawa Tengah gitu kan, dia ada namanya kartu tani. Dia bikin semacam sistem digital pendataan tuh, biar pupuknya bagus, pupuk bersubsidi ini tepat sasaran, nggak dipotong orang, misalnya kayak gitu. Terus ada namanya asuransi tani. Jadi kalau gagal panen itu ada jaminannya gitu loh. Ada proteksinya. Harusnya Pak Prabowo ikut itu dong. Kalau gagal panen di food estate ikut. Gagal. Pak Ganjar saya ikut dong gitu. Harusnya asuransi. Bener. Asuransi. Biar nggak dibilang gagal. Nah itu kan artinya kalau kelihatan pola-polanya bahwa cara berpikir itu pucuk-pucuknya doang yang diambil. Iya benar. Swasembada pangan artinya nanam aja banyak-banyaknya. Nanam singkong. Iya misalnya. Singkongnya nggak bisa ereksi. Nah itulah. Kalau swasembada pangan cuma nanam doang, ya dari zaman kolonial VOC juga tanam paksa dulu ya, tidak memperhatikan. Oh, maksudnya itu barangkali swasembada pangan itu artinya tanam paksa. Tanam paksa. Kasihan dong petaninya. Udah lu nanam aja pokoknya ntar gimana kayak. Ya gimana? Iya. Nah memang yang agak menarik nih, sebetulnya kan kayak misalnya di pangan saja kan variabelnya banyak ya. Lo ada variabel irigasi, variabel market, teknologi pasca panen dan lain-lain. Nah itu apakah misalnya kayak Pak Prabowo itu nggak detailing sampai ke situ ya? Gua pikir sih enggak kalau ngeliat cara dia berbicara selama ini. Iya. Nanti gimana kalau dia jadi presiden? Ya nggak tahu dia ngerasa udah ngumpulin sekian profesor. Profesornya suruh nanam. Ya mungkin nggak tahu kita kan. Pokoknya kan jawabannya itu dari kemarin kan. So ini hasil dari ngobrol sama sekian profesor. Hasilnya itu. Tapi ngumpulin profesor, swasembada pangan kayak gitu. Apa konsepnya? Undang-undang ITE nggak jelas. Yang pertanyaanku profesor apa yang dikumpulin? Ya kan? Karena banyak yang miss loh. Iya betul. Atau bisa jadi beneran ada profesornya. Cuman yang disampaikan profesor tidak ditangkap dengan benar. Beneran juga. Gampang, lu udah bikin aja. Jangan-jangan profesor sastra nggak mungkin karena ngomongnya terlalu straight gitu kan. Nggak mungkin marah-marah melulu. Bukan, gue sih nggak nangkep marah-marah ya. Tapi memang kan begitu karakternya ya. Meledak-ledak. Kadang apa ya, kalau gue lihat kalau di panggung itu nggak terlalu stabil. Gue takut loh kalau seandainya dengan pola kayak gini tiba-tiba di forum-forum internasional wow gitu loh. Kan tapi dia memang kehilangan persepsi sebagai bangsa teramah. Dia harus diakui Mas, dia punya salah satu ketika dia menghadapi itu emosionalnya lagi naik dan lain sebagainya. Sekarang dia punya cara untuk melampiaskan itu. Joget. Nah, itu dia. Harus diakui. Harus diakui. Sering banget ya. Dia mendistract itu emosinya dengan joget. Dia berkali-kali kan ngelakuin itu pada saat tertekan. Jadi ketika dia joget, itu sebenarnya dia tertekan. Iya. Menurut lu ya? Iya. Kalau gua ngelihatnya begitu, distraksi dari emosi dia. Pengalihan ya, katarsisnya joget gitu ya. Joget. Gua psikologi banget ya. udah pantas menyandang gelar sarjana psikologi. Gua dulu punya temen tuh kayak gitu tuh. Hobinya joget. Tiba-tiba dari lagi jalan naik motor sama gua bareng, berhenti. Ada orang nyetel musik dangdut. Anjir. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, numpang joget. Buset. Itu udah banget. Kayaknya dia tertekan banget tuh. Kalau itu memang jalan ninjanya joget. Tapi ada menarik, gue kemarin juga baca tuh di Twitter. Gue sih menarik itu. Ada Muhyiddin M. Dahlan itu. Dia meng-highlight di Twitternya salah satu pernyataan Prabowo. Ya, di Mata Najwa itu. Kata Muhyiddin tuh kayak gini nih.
Saya sangat terhibur nonton Mata Najwa di Graha Sabah Parama UGM. Terhibur oleh pemaparan Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Juhadikusumo. Terutama soal bahwa gak bisa leluasa bisnis selama 20 tahun karena gak berkuasa kata dia. Jadi luar biasa ya. Nah, ini 20 tahun nggak berkuasa, jadi ya... Jadi bisnisnya berantakan. Bisnisnya berantakan. Jadi ini soal bisnis aja. Soal keuntungan sendiri. Gimana Nah, dong? itu kita makan dan lain-lain itu sebetulnya buat apa? Jadi kalau lo ngambil banyak, kasih yang lain dikit-dikit. Makan sama duit tadi. Kan dong gua kasih makan lo gitu ya. Iya. Kan dong gua kasih duit. Masa masih miskin-miskin aja. Ini gua 20 tahun loh nggak berkuasa. Jadi, lah sekarang kan dia jadi... Iya sih, gua kaget itu pernyataan dia, kok gila ya. Dia Ada gitu loh pertanyaan itu. Itu mungkin kan pernyataan yang nggak terkonsep kan, itu kan jujur kan. Pernyataan paling jujur. Gue juga terhibur sih. Teorinya dong, kalau di alam bawah sadar itu. itu pernyataan jujur ketika yang di luar yang tidak terkonsep itu keluar ya itu kejujuran. Pernyataan yang paling jujur ya. Pernyataan paling jujur, kayak celetukan-celetukan gitu. Makanya gue setelah Anies, Ganjar, terus Panji kan. Iya, Panji. Nah, pas Panji, terus Prabowo. Paling cocok jadi presiden Panji sih sebenarnya. Gue ngelihat kok lucunya sama ya. Iya. Tingkat hiburannya sama. Iya. Gue nonton Panji ketawa-ketawa pas nonton Pak Prabowo. Kok hiburannya itu sama itu loh. Tapi yang menarik satu tadi soal 20 tahun tidak berkuasa, makanya aset dia juga kayaknya stagnan gitu ya. Yang menarik adalah ketika dia ngomongin soal bisnisnya dia dan lain sebagainya, itu asetnya dia itu justru juga sama, nggak terlalu bisa menjelaskan bisnisnya dia apa. Ya dia bilang sih ada yang gagal, ada yang jalan. Tapi memang selama ini kan kita nggak tahu tuh bisnisnya apa. Kayaknya dia sendiri nggak ngelola. Dia bilang ada yang gagal tapi dia nggak pernah PHK karyawan. Ya. Lo tau nggak sampai sekarang karyawan Kiani Kertas tuh? Betul. Itu dari 2014 itu apa di dari PHK nggak digaji apa semua itu loh. Iya, Itu nunggak. perusahaannya Prabowo. Iya. Kiani Kiani Kertas, iya. iya. Itu dari tahun itu kasusnya dari tahun 2014 kalau nggak salah. Berarti Ramai kan itu pernyataan yang nggak benar tuh kalau dia bilang nggak pernah PHK, wong karyawannya aja sampai sekarang kasusnya Nunggak masih mulu. gantung itu loh. Wah, ini mah lucu banget sih kalau partai buruh sampai di situ gitu loh menurut gua. Kemudian Partai buruh kecuali buruh Kiani kan Iya. bisa aja kan. bisa aja. Tapi memang nggak, kalau bicara dari situ mungkin dia punya banyak bisnis, punya beberapa aset, punya banyak perusahaan. Yang menonjol apa ya? Kalau dia dulu kan ada mitosnya beginilah, Prabowo itu udah nggak perlu jadi presiden sebetulnya. Udah Udah kaya. Udah kayak dia jadi presiden itu mau memperbaiki bangsa aja, gitu. Iya. Nah sekarang menjelaskannya gimana, kaya ini dari mana, gitu loh. Perusahaannya apa yang menonjol? Misalnya otomotif atau apa? Duitnya gitu. berapa? 2 triliun ya? Nah iya. Di kemarin dipaparin sama Najwa Triliunan itu. lah pokoknya. Paling kaya di antara Paling kaya di Yang antara kita dengar capres-capres. justru bisnisnya itu kayak Kiani Kertas bermasalah. Iya. Beberapa bermasalah gitu loh. Yang kita dengar justru itu. Ya mungkin kan gini, nggak semua bisnis itu kedengeran nama kita. Nah, itu. Bisnis yang paling gede untungnya bisnis yang nggak kedengeran orang. Yang nggak kedengeran orang. Iya, paling gede untungnya tuh. Ya, dan makin ini- lo nggak denger, makin gede untungnya. Iya. Ini tuh ngingetin gua sama salah satu penelitian gitu bahwa pasca reformasi itu kan oligarki di Indonesia ini bergeser ya. Iya. Dulu zaman Soeharto itu sultanistik, yang terpusat apa-apa kata Soeharto gitu kan. Kemudian menjadi sistematik oligarki lewat sistem, dan itu yang membuat para pengusaha ketika dia pengen mempertahankan bisnisnya, pengen lebih kaya lagi atau biar bisnisnya tidak bangkrut, yang artinya tuh wealth defense, itu masuk ke pemerintahan. Iya. Oh. Jadi ini kayak oke, benar kali ya, soalnya dia mendampingkan bisnis dan kekuasaan dalam satu tarikan nafas omongannya. Dan gue baru nyadar dari tweetnya Muhyiddin M. Dahlan, gue tonton, oh iya beneran dia. Iya, kalau lo perhatikan ngomong gitu ya, dia gitu. bilang apa 20 tahun nggak berkuasa, bisnisnya nggak lancar, tapi asetnya 2 triliun. Gitu. Iya kan? Iya. Gua nggak ngebayangin gimana lancar ya. Gimana lancar? Iya kan? Kacau. Itu nggak lancar aja 2 triliun bro. Kalau dibanding sama Mas Ganjar berapa belas sih dia? Sekian miliar gitu ya. Iya, sebelasan lah ya. Iya. Itu aja gara-gara kata Mas Ganjar kan habis jual rumah di Iya, jual rumah di Jogja belum jadi rumahnya. Jual rumah di Cibubur kalau Iya, nggak salah. Cibubur sampai Ciledug Cibubur ya. Dia jual rumah di Cibubur, asetnya meningkat. Oke. Ya jual rumah. Iya. Terus, Konkret. Terus itu kan dia 10 tahun loh jadi gubernur. Iya. Anjing, rumah doang tuh ya. Iya, maksudnya nggak signifikan. Dia Iya. 10 tahun jadi gubernur, nggak Anies signifikan. ya, rumah masih nyicil ya, oke lah. Ya, tapi ya, Normal gitu. lah, normal. Masih normal lah. Normal. Artinya Tapi ya, emang menarik sih Pak Prabowo. 2 triliun loh. 2 2 triliun tuh nolnya banyak loh.
Iya, banyak, Pak. Lo kalau punya duit 2 triliun buat apaan, Ki? Yang pasti nggak nyapres. Iya. Kecuali bisnis lu goyah kali ya. Gue mau bisnis aja dah, nggak mau nyapres. Lo kalau 2 triliun? Kalau gue, nggak tahu sih. Gue nggak pernah kebayangin punya duit 2 triliun soalnya. Barangkali lo jadi berubah hobi kan, jadi hobi naik kuda atau apa kan? Oh iya, bisa jadi. Kalau- Tapi yang pasti gue akan beli rumah 1 gunung sih. Kayak di Ambalang. Aduh. Gue punya teman, gue tanya, lo kalau punya duit banyak buat apa? Gue pengen bikin kolam renang 3. Satu rumah kolam renang 3. Buat apa? Satu diisi air hangat, bro. Jacuzzi. Anjir. Dia keluarganya dong. Oke. Dia sama keluarganya. Satu lagi diisi air dingin biasa. Kalau lo datang teman-teman nih, berenangnya di situ. Jangan nyampur sama keluarga. Satu lagi? Satu lagi nggak diisi air. Hah? Kan banyak temen yang nggak bisa berenang. Dia tenggelam. Tapi kan nggak bisa berenang, tapi sambil nyapres nyelam bisnis ya. Oke, thank you. Thank you. Seru ngobrol ini.